Pemulihan Siska. Suatu sore, Airin kedatangan sahabatnya Santi. Assalamualaikum, Airin. Sapa Santi. Waalaikumsalam. Santi, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tanya Airin ramah sambil mengajak Santi duduk. Tidak begitu baik, Airin. Ucap Santi dengan wajah sedih. Ibuku memberi kabar bahwa adikku tiba-tiba sakit aneh. Lanjutnya, ekspresinya memperlihatkan kesedihan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Santi, jika ada yang bisa kubantu, tolong beritahukan. Tawar Airin dengan perasaan simpati. Aku baru saja mendapat kabar dari ibuku bahwa adikku, Siska, tiba-tiba mengalami sakit yang sangat aneh. Awalnya, dia mengalami demam tinggi dan mengigau dengan mimpi-mimpi buruk yang membuatnya gelisah. Orang tuaku segera membawanya ke dokter untuk perawatan fisik. Dan secara fisik kondisinya membaik setelah mendapat pengobatan yang tepat. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Siska mulai menunjukkan perilaku yang sangat mengkhawatirkan secara mental. Dia sering berteriak tanpa sebab, menangis secara mendadak, dan terkadang bicara sendiri tanpa arah yang jelas. Ketika diajak bicara, dia sulit untuk merespon dengan baik dan kata-katanya seringkali tidak masuk akal. Bahkan yang lebih parah, ada beberapa kali dia mencoba untuk keluar dari rumah dengan telanjang. Untungnya bapak berhasil menangkapnya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Karena sering mengamuk dan perilakunya semakin tidak terkendali, orang tuaku akhirnya mengurungnya di dalam kamar untuk menjaga keamanannya sendiri dan orang lain. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi keluarga kami. Dan kami sudah mencoba berbagai pengobatan medis yang tersedia. Bahkan mencari bantuan dari sisi spiritual. Namun, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda kemajuan yang berarti. Aku sangat bingung dan khawatir akan masa depan Siska. Aku datang ke sini ingin memohon bantuanmu, Airin, untuk mengatasi kondisi Siska adikku. Airin sesaat menghela napas dan merenung kemudian berkata, baiklah, Santi, aku akan mencobanya. Terima kasih, Airin, atas budi baikmu. Apakah sekarang kamu ada waktu memeriksa kondisi adikku? Tanya Santi penuh harap. Baiklah. Sekarang kita berangkat ke rumahmu. Jawab Airin dengan mantap. Santi tersenyum gembira. Merasakan harapan baru yang muncul di tengah kesulitannya. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi bersama. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu lama, keduanya sampai di rumah Santi. Orang tua Santi menyambut Airin dengan baik. Setelah bercakap-cakap sejenak, orang tua Santi menyuguhi Airin dengan teh hangat dan beberapa kudapan sambil menceritakan kondisi Siska saat ini. Selesai bicara, Airin bersama Santi pergi ke kamar Siska. Santi membuka kunci pintu dari luar. Begitu pintu terbuka, terlihat Siska sedang terbaring dengan mata kosong. Pakaiannya kumal, tubuhnya berbau, dan rambutnya pitak-pitak karena sebelumnya Siska mengambil gunting dan menggunting rambutnya secara asal-asalan. Kondisinya begitu mengenaskan. Melihat adiknya dalam kondisi yang sangat memilukan, Santi tidak bisa menahan air matanya dan mulai menangis. Airin merasakan kepedihan sahabatnya dan bertekad untuk memberikan segala bantuan yang bisa ia berikan. Airin menenangkan Santi untuk bersikap sabar dan tabah menerima cobaan ini. Batin Airin merasakan sesuatu yang buruk. Ia langsung duduk dalam posisi lotus, fokus, dan berkonsentrasi menggunakan salah satu ilmu warisan ibunya, serat mata semesta. Melalui gambaran batinnya, Airin memutar kembali waktu ke peristiwa sebelum Siska sakit. Ia melihat Siska bertengkar dengan seorang pria sebaya. Dalam pertengkaran itu, Siska meludahi muka pria tersebut. Pria itu marah dan bersumpah akan membuat Siska menderita. Dalam gambaran batin itu juga terlihat pria tersebut mendatangi seorang paranormal. Dengan membayar sejumlah uang, paranormal itu menyanggupi permintaan pria tersebut untuk membuat Siska menjadi gila. Airin membuka mata dan menarik napas panjang. Santi, aku akan mulai melakukan pengobatan. Kamu tetap berada di sisiku, katanya dengan suara tegas. Baik, Airin, jawab Santi dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, Siska bangkit dari tempat tidur. Matanya nyalang dan ia menggeram. Mengangkat kedua tangannya dengan niat mencekik leher Airin. Dengan sigap dan gerakan cepat, Airin menotok urat leher Siska sehingga Siska langsung terkulai lemah dan kembali terbaring. Santi terkejut melihat kejadian itu.
Tetapi ia percaya pada kemampuan Airin. Airin tetap tenang. Menatap Santi sejenak sebelum melanjutkan. Sekarang kita harus tetap tenang dan fokus. Aku akan melakukan segala yang bisa aku lakukan untuk membantu Siska. Santi mengangguk. Meskipun hatinya dipenuhi kecemasan dan harapan. Ia tahu bahwa Airin adalah harapan terakhir mereka untuk menyembuhkan Siska. Dengan penuh keyakinan, Airin mulai melakukan ritual penyembuhan, memanfaatkan segala pengetahuan dan kekuatan yang diwarisi dari ibunya. Sementara itu, Santi berdoa dengan khusyuk, berharap keajaiban segera datang bagi adiknya. Airin berdoa memohon bantuan kepada Tuhan semesta alam, kemudian ia mengerahkan energi spiritualnya. Dengan telunjuk diangkat, ia menembakkan energi kasat mata yang langsung menghantam makhluk yang bersemayam dalam tubuh Siska. Siska melolong kesakitan, sambil berteriak, "Panas! Panas! Ampun! Ampun!" Suaranya semakin melemah, hingga akhirnya Siska pingsan. Airin menarik napas dalam-dalam, merasa lega karena berhasil mengusir makhluk tersebut. Santi, yang menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak, mendekati adiknya dengan hati-hati, berharap ini adalah awal dari pemulihan Siska. Airin mengeluarkan ramuan herbal penguat tubuh dan berkata, "Santi, tolong campurkan ramuan ini dengan segelas air hangat dan minumkan kepada Siska." Santi segera menyiapkan ramuan tersebut. Sementara itu, Airin mulai merawat Siska dengan mengeluarkan jarum akupuntur untuk membangkitkan energi kehidupan dan memperbaiki saraf-saraf yang rusak. Dengan keahlian yang piawai, Airin menusukkan jarum ke titik-titik simbol saraf di tubuh Siska. Setelah setengah jam berlalu, perlahan-lahan Siska membuka matanya. Santi menatap dengan penuh harap, melihat perubahan di wajah adiknya. Mata Siska yang sebelumnya kosong kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. "Siska, apakah kamu bisa mendengarku?" tanya Airin lembut, sambil mengecek respon Siska. Siska berkedip beberapa kali, tampak kebingungan tetapi perlahan mulai mengerti di mana dia berada. "Airin, Santi," katanya dengan suara lemah. Santi langsung menangis bahagia, memeluk Airin dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Airin. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua ini. Ini belum selesai, Santi," jawab Airin sambil tersenyum lembut. "Tapi ini adalah awal yang baik. Kita akan terus merawatnya hingga dia benar-benar pulih." Dengan hati yang penuh harapan, Santi dan Airin melanjutkan perawatan untuk Siska, yakin bahwa dengan dukungan dan pengobatan yang tepat, Siska akan kembali sehat seperti sedia kala. Siska memeluk kakaknya sambil menangis pilu. Orang tuanya juga mendekat, memeluk tubuh Siska dengan penuh haru dan rasa syukur atas pulihnya kesadaran anaknya. "Siska, kamu akhirnya sadar," kata ibunya dengan suara bergetar. Siska yang telah sadar bertanya pada ibunya, "Kenapa rambutku pitak-pitak, badanku bau dan lusuh?" Orang tuanya menceritakan semua yang terjadi saat Siska sakit. Ternyata, selama ini, Siska sama sekali tidak sadar karena jiwanya merasa ditahan di suatu tempat. Ibunya berkata, "Mari, nak, ibu akan membawamu ke kamar mandi untuk membersihkan badanmu." Namun, Santi segera mencegah, "Jangan, Bu. Biar aku yang membersihkan badan Siska, sekalian merapikan rambutnya." Ibunya mengangguk setuju. "Baiklah, Santi, terima kasih banyak." Santi memapah Siska ke kamar mandi. Dengan lembut, Santi membantu adiknya melepas seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. "Duduklah, adik, tubuhmu masih lemah," kata Santi sambil membantu Siska duduk di kursi mandi. Santi mengguyur tubuh adiknya dengan air hangat, kemudian dengan kasih sayang mulai menyabuni tubuh Siska dengan sabun cair. Dia mengeramasi kepala Siska, berkali-kali mengguyur dan menggosok tubuhnya untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Siska duduk pasrah, menerima pengaturan kakaknya. Setelah memastikan badan Siska bersih, Santi melanjutkan dengan membersihkan rambut-rambut halus di tubuh adiknya. Dengan telaten dan hati-hati, ia mencukur rambut halus di ketiak dan area pubis Siska yang sudah lebat dan tidak terurus. Santi memastikan setiap bagian tubuh Siska bersih sempurna, sebelum mengguyur kembali tubuh adiknya dengan air hangat. Selesai membersihkan, Santi mengeringkan tubuh Siska dengan handuk lembut, membungkusnya dengan hati-hati. Siska merasa lebih segar dan bersih, sedikit lega setelah perawatan penuh kasih sayang dari kakaknya.
Terima kasih, Kak, kata Siska dengan suara lemah namun tulus. Sama-sama, Dik. Sekarang kita akan merapikan rambutmu dengan bantuan Kak Airin, jawab Santi, mengarahkan adiknya kembali ke kamar untuk melanjutkan perawatan berikutnya. Siska mengangguk setuju atas pengaturan kakaknya. Setelah memastikan tubuh Siska bersih, Santi mengeringkan tubuh adiknya dengan handuk lembut dan membawanya kembali ke kamar. Airin sudah siap dengan peralatan cukur. Terima kasih, Airin, kata Santi. Tolong rapikan rambut Siska. Airin tersenyum dan mulai bekerja dengan tenang. Dia memasangkan kain pelindung cukur dan handuk kecil di leher Siska. Lalu dengan hati-hati mencukur rambut Siska menggunakan clipper. Siska menatap cermin, melihat rambutnya yang mulai tercukur rapi hingga gundul. Merasa sedikit lebih baik dengan perhatian dan cinta dari kakaknya dan Airin. Santi memperhatikan proses pencukuran tersebut sambil memegang tangan adiknya. Biar bersih dan halus sekalian dikerik aja ya, Dik, ujar kakaknya. Siska menjawab, ya, Kak. Terserah kakak. Setelah mencukur dengan clipper, Airin membersihkan potongan rambut yang menempel di kepala, wajah, dan leher Siska dengan handuk. Kemudian, Airin menuangkan krim cukur ke seluruh kepala Siska dan mulai mengerik rambut yang tersisa dengan razor secara perlahan, sampai kepala Siska benar-benar bersih dari rambut. Akhirnya, proses mencukur selesai. Kepala Siska sudah botak licin. Airin mengoleskan dan menyebarkan minyak pelembab ke seluruh kepala yang sudah bersih tercukur, lalu memijat-mijat kepala Siska dengan lembut. Siska merasa nyaman dan rileks, merasakan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari kedua wanita di sampingnya. Terima kasih, Kak Airin, kata Siska dengan suara lembut. Sama-sama, Siska, jawab Airin sambil tersenyum. Sekarang kamu sudah bersih dan segar. Istirahatlah dan pulihkan tenaga. Santi dan Airin menatap Siska dengan penuh harapan, yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan Siska yang lebih baik. Dengan dukungan dan perawatan penuh kasih sayang, Siska mulai merasakan harapan untuk pemulihan yang lebih baik.